Kita sekarang lagi ada di Max Coffee, di mana lagi bareng Badami Digital Program, sebuah program yang mengajak teman-teman semua untuk ikut sharing di acara Badami ini. Kita didukung oleh Ricoto Indonesia untuk mengadakan acara ini, di mana kita mengadakan offline coffee class. Teman-teman bisa mengetahui ilmu-ilmu tentang kopi, tentang berbisnis kopi, dan tentunya yang para penikmat dan pecinta kopi harus ikutan ini. Halo, nama aku Jessica. Kebetulan aku di sini adalah manajer area untuk Max Coffee Bandung. Hari ini sih kita nanti lagi bikin session coffee talk. Coffee talknya kebetulan untuk hari ini kita akan membahas tentang sejarah kopi. Jadi dari hulu ke hilirnya kopi, sebelum masih dari tanaman sampai jadi satu cup yang biasa kita bisa minum itu kayak gimana prosesnya. Sama nanti kita akan ada demo sedikit untuk belajar latte art. Seru banget tentang coffee talk ini gitu ya, karena kita juga pengen orang tuh bisa menghargai satu cangkir kopi itu bukan cuman kita minum aja, tapi sebenarnya dari satu cangkir kopi itu ada cerita panjang di balik itu. Jadi perjuangan para petani waktu mereka nanam dan segala macam selama proses pembuatan dari biji kopi sampai kita bisa gunakan di toko itu seperti apa. Nah, itu yang kita pengen highlight dan itu yang kita pengen berbagi dari teman-teman di Max Coffee sih gitu. Halo, perkenalkan nama saya Reza. Di sini saya sebagai training koordinator dari Max Coffee Prima. Saya dari Jakarta bareng sama teman saya tadi. Di dunia perkopian saya mulai terjun dari 2015 sampai sekarang 2021. Ya, suka dukanya banyak banget lah untuk barista. Cuman kalau menurut saya lebih banyak sukanya sih. Jadi tentang gimana sih jadi seorang barista itu. Oke, jadi hari ini saya kesini untuk bantu kondak bareng teman-teman dari Badami juga, jadi collaboration antara Max Coffee dan Badami. Saya ingin membawakan tentang coffee journey tadi, jadi sejarah kopinya sedikit, kemudian tentang proses kopinya itu seperti apa sih sebenarnya. Nggak cuman biji kopi yang biasa kita temui sekedar hitam kemudian kita minum, enggak, tapi ternyata ada cerita di balik itu gitu. Kemudian di samping cerita kopi tadi, saya juga akan membawakan sedikit tentang kelas latte art, jadi basic latte art, dan latte art yang bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi homemade latte art gitu, jadi simple aja. Untuk kesulitan dari latte art sendiri itu pasti pertama kali bikin foamnya nih, kemudian kalau nggak ketebelan ya ketipisan, atau mungkin susunya terlalu panas nih untuk kesulitannya. Kemudian untuk triknya kita harus sering-sering nyoba aja gitu, harus sering-sering latihan di rumah, mungkin menggunakan peralatan yang ada di rumah. Bisa pakai French press, kemudian ya practice makes perfect. Itu aja sih triknya. Hai, nama saya Ervina dari Unpas. Hai, perkenalkan nama gue Vicky, gue dari Jatinangor. Hai, perkenalkan nama saya Laila, saya mahasiswa Unikom. Perkenalkan nama saya Heti Barokah. Karena ingin tahu dan ingin mempelajari lebih tentang kopi. Oke, yang pertama karena gue suka kopi-kopian. Terus ketambah dapat info ada kelas kopi juga. Jadi akhirnya tertarik ikut kelas ini. Karena saya memang suka kopi dan pengen belajar latte art itu kayak gimana sih gitu. Ternyata ramai banget loh di sini tuh, kayak tadi diajarin buat di rumah kayak gimana. Kenapa saya ikutan kopi class ini? Karena saya pertama pencinta kopi, yang kedua saya bisa mendalami cara pembuatan kopi, nggak hanya menikmati aja gitu. Tadi selama kelas kopi berlangsung, pertama dapat materi tentang sejarah, terus yang kedua tentang info tentang pembuatan kopi, cara pembuatan pengolahan. Di sini juga tadi diajarin buat yang profesionalnya seperti apa sih gitu. Baru nyobain gitu, kayak alatnya itu dulu sama sih. Pas pembuatan kopi, saya
coba-coba terus sampai tangan saya melepuh dong. Tadi tuh yang bikin latte art sama stretching susu. Susah. Buat praktek lumayan berhasil sih, meskipun banyak gagalnya juga. Terus di sini juga saya belajar tentang pembuatan kopi latte art gitu. Nggak segampang yang dipikirin ya, ternyata susah banget gitu. Belum sih. Soalnya masih susah gitu ya, susah. Jadi lebih tahu tentang gitulah, tentang susahnya bikin apa sih latte art yang gitu-gitu. Setelah belajar, saya pengen mencoba di rumah. Alatnya dulu ya, kalau untuk kocok susunya tadi emang ada di rumah, tapi nggak tahu itu tuh buat apa gitu kan. Oh, itu ternyata buat bisa gitu. Tinggal cari gelasnya untuk dipraktekin, pakai susu kan tadi, susu bubuk bisa. Terus kalau mau nyobain buat latte artnya, susunya ya, itu pakai sabun juga ternyata bisa gitu. Terima kasih Badami udah ngadain offline kopi class ini. Semoga di lain waktu bisa mengadakan offline kopi class lagi dan saya bisa ikut berpartisipasi lagi. Pokoknya acara tadi kopi kelas keren banget, seru banget. Dadah. Badami sendiri punya niat untuk membangun komunitas, kolaborasi, saling sharing karena wadah diskusi ya untuk bisa berbagi ilmu, baik ilmu memasak atau ilmu untuk pecinta kopi. Kita mengadakan beberapa program literasi dengan menggunakan media platform digital, media sosial, ataupun kita juga membangun sebuah aplikasi juga yang menemukan social experience yang membantu masyarakat untuk saling berbagi. Masyarakat bisa download atau buka websitenya badami.id sehingga bisa melihat apa saja sih yang ada di Badami. Di sana kita akan berbagi makanan, berbagi ilmu, dan saling berdiskusi bareng, saling berbagi.